Empat kutub ideologi biasanya ramai dan sering dibicarakan oleh calon kader GMNI atau Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Empat kutub ideologi adalah salah satu materi wajib dalam silabus kaderisasi GMNI. Meskipun begitu, materi empat kutub ideologi juga menarik untuk dibincangkan meski kalian tidak mengikuti kaderisasi. Secara etimologi, ideologi asalnya dari bahasa Latin, artinya pemikiran dan logika. Jadi, ideologi merupakan sebuah rumusan pemikiran dengan asumsi dasar dalam memandang sesuatu. Banyak sekali macam ideologi yang tumbuh sejak dulu hingga sekarang. Bahkan, dalam perkembangannya, satu ideologi bisa melahirkan ideologi yang baru. Pada kajian empat kutub ideologi kali ini, kita akan membahas 3 ideologi yang besar dan sering dalam tanda kutip berantem, dan 1 ideologi dari Indonesia, yaitu Marhainisme. Lalu kenapa? Dan apa pentingnya? Kenapa kita harus membahas mereka? Hal ini kita lakukan agar kita mampu memetakan di mana posisi Marhainisme. Baiklah, kita mulai dengan bismillah. 4 kutub ideologi yang akan kita bicarakan ini mewakili 4 entitas, yaitu 1. Kapitalisme, 2. Komunisme, 3. Pan-Islamisme, dan keempat, Marhainisme. 1. Kita membahas tentang kapitalisme. Kali ini saya tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang kapitalisme, mulai dari sejarah awal misalnya, hingga perkembangannya seperti sekarang. Tidak. Saya hanya memberikan penjelasan singkat tentang hal mendasar dari kapitalisme, sehingga kita semua mendapatkan intisarinya. Kapitalisme memiliki 3 asumsi dasar, yaitu kebebasan individu atau liberalisme, kepentingan diri sendiri atau individualisme, dan pasar bebas. Kebebasan individu merupakan tiang pokok dari kapitalisme. Menurutnya, dengan pengakuan hak alami manusia itu, manusia atau individu dapat berpikir secara bebas, dapat berkarya dan berproduksi untuk kelangsungan hidupnya secara bebas. Pada akhirnya, pengakuan hak-hak individu memungkinkan individu untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri. Nah, kita akan memberikan kritik singkat untuk kapitalisme. Manusia memang memiliki hak untuk melakukan sesuatu, termasuk darinya untuk memenuhi kebutuhannya. Kan tetapi, kebebasan individu sering kebablasan karena terlalu bebas. Padahal manusia tidak mungkin sebebas-bebasnya tanpa aturan sama sekali. Manusia itu adalah makhluk sosial yang juga memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk dirinya sendiri, akan tetapi juga untuk lingkungannya dan komunitasnya. Individualisme yang menjadi dasar pemikiran kapitalisme ini sangat bertentangan dengan falsafah hidup kita sebagai bangsa Indonesia yang kolektif. Kepedulian sosial sudah tertanam dalam pada diri bangsa sejak Indonesia belum merdeka. Kecenderungan yang timbul dari individualisme adalah ketidakpedulian akan sesama. Mereka yang kaya tidak peduli dengan yang miskin. Pemilik modal tidak peduli dengan buruh. Yang besar menindas yang kecil, dan seterusnya. Pasar bebas. Mungkin kedengarannya keren. Akan tetapi pasar bebas hanya akan menyebabkan ketidakadilan. Mengapa? Karena mereka yang memiliki modal atau kapital yang besar, merekalah yang akan menguasai pasar dengan segala macam alat produksi, segala macam teknologi, kemampuan membayar buruh, dan menekan biaya produksi. Pedagang-pedagang kecil, produsen-produsen kecil, pemain-pemain kecil akan terbuang dan kalah. Dan itu bukan Indonesia. Yang kedua, kita akan berbicara tentang komunisme. Komunisme adalah antitesa dari kapitalisme. Komunisme dikembangkan oleh Karl Marx. Jika prinsip dasar kapitalisme adalah liberalisme, individualisme, dan pasar bebas, maka komunisme
adalah benar-benar kebalikannya. Karl Marx melihat ada ketimpangan yang tajam akibat dari berlakunya sistem kapitalisme. Maka lahirlah istilah bourgeois atau pemilik modal dan proletar atau kaum buruh. Menurut Karl Marx, alat produksi yang dimiliki secara individu atau dengan semangat individualisme haruslah menjadi milik bersama sehingga tercipta keadilan yang sebenar-benarnya. Komunisme memiliki cita-cita untuk membentuk masyarakat tanpa kelas. Maksudnya, semua properti dan kekayaan milik bersama. Komunisme tidak mengakui milik individu seperti dalam pandangan kapitalisme. Nah, untuk mencapai cita-cita tersebut, Marx menganjurkan pada kaum tertindas seperti buruh untuk melakukan revolusi, menguasai pabrik-pabrik. Dan perlu diketahui, dalam komunisme tidak ada pasar bebas. Kita akan memberikan kritik singkat untuk ideologi komunisme. Meskipun komunisme adalah antitesa dari kapitalisme, tapi kita sebagai bangsa tidak mungkin menerima komunisme secara keseluruhan. Semangat untuk menciptakan keadilan dan kenyataan bahwa kapitalisme menyebabkan ketimpangan sosial adalah benar. Kita seirama dan senada dengan semangat itu. Akan tetapi, meskipun semangatnya sama, kita tidak mungkin sepakat bahwa akan tercapai masyarakat tanpa kelas seperti yang menjadi cita-cita komunisme. Sudah nyata bahwa itu adalah hukum alam, bahkan hukum Tuhan. Kelas-kelas masyarakat kaya, miskin, besar, kecil, makmur, sejahtera, tidak sejahtera, itu adalah hukum Tuhan. Kita tercipta berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang kaya, ada yang miskin, dan seterusnya. Cita-cita komunisme untuk menghilangkan kelas itu sama sekali tidak mungkin. Terlebih dengan cara-cara kekerasan seperti yang sering terjadi oleh pengikut komunisme. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang pan-islamisme. Ideologi ini pertama kali lahir dari Jamaluddin Al-Afghani. Mereka yang menganut ideologi ini berpandangan bahwa sumber ketidakadilan adalah penindasan dari penjajahan bangsa-bangsa barat pada saat itu. Memang lahirnya ideologi ini dilatar belakangi oleh kemunduran Islam pada abad 18 sampai 19 Masehi. Beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran Islam ini adalah: satu, ekspansi militer, ekonomi, dan kebudayaan dari bangsa-bangsa barat kepada negara-negara Islam di Timur Tengah. Kedua, adanya perpecahan dari umat Islam yang disebabkan oleh konflik antar golongan. Dan untuk mencapai cita-cita keadilan tersebut, maka umat Muslim di seluruh dunia harus bersatu dalam wadah ideologi. Nah, tujuan yang ingin dicapai dari pan-islamisme ini adalah menghapuskan penjajahan bangsa barat terhadap umat Islam di seluruh dunia. Mereka bercita-cita menghilangkan kesukuan dan golongan untuk menyatukan umat Islam. Membangkitkan solidaritas antar umat Islam yang bernasib sengsara karena dijajah bangsa barat. Dan mereka bercita-cita membangun sebuah sistem pemerintahan khilafah untuk memajukan peradaban Islam. Dan faktanya ideologi ini berkembang pesat, bahkan juga ada di Indonesia. Mereka yang sepakat dengan ideologi ini memiliki kecenderungan untuk mendirikan pemerintahan khilafah. Mudahnya ideologi ini berkembang karena memang masyarakat Indonesia, masyarakat Muslim. Nah, kita memberikan kritik singkat untuk pan-islamisme. Dalam konteks semangat melawan penindasan atau penjajahan, kita benar-benar memberikan satu kesepakatan yang bulat. Sebagai bangsa, kita menolak segala bentuk penjajahan di atas dunia. Akan tetapi, sebagai negara, kita terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan bangsa. Mimpi untuk menciptakan keadilan melalui jalan mempersatukan umat Muslim di dunia dalam satu pemerintahan sangat bertentangan dengan nasionalisme Indonesia. Faktanya, ada banyak negara yang mayoritas masyarakat non-Muslim, tapi kesejahteraan dan keadilannya tercapai. Begitu juga sebaliknya. Nah, singkatnya, adil dalam sosial ekonomi atau tidak adil dalam sosial ekonomi itu tidak ada hubungannya dengan agama atau bangsa manapun. Keadilan itu
adalah tindakan kita yang bahkan bisa kita lakukan terhadap orang yang berbeda agama dengan kita. Itulah tadi penjelasan tentang kritik terhadap pan-Islamisme. Lalu kita berbicara tentang Marhainisme. Singkatnya, dari ketiga ideologi yang berkembang di dunia pada saat itu, Marhainisme adalah jalan tengah. Marhainisme menolak penindasan dan ketimpangan yang terjadi akibat ideologi kapitalisme. Sama dengan komunisme dan pan-Islamisme yang juga menolak ketimpangan sosial akibat dari kapitalisme. Pada dasarnya, Marhainisme tetap mengakui hak kepemilikan pribadi, akan tetapi tetap pada nilai-nilai keadilan. Jadi bukan kepemilikan pribadi yang sebebas-bebasnya seperti ideologi kapitalisme. Akan tetapi tidak juga kepemilikan pribadi dihapuskan 100%. Seperti yang dicita-citakan oleh komunisme. Siapapun bisa memiliki kekayaannya sendiri adalah hasil dari perjuangan dan usaha mereka. Akan tetapi dari upaya mencukupi kebutuhan dan menjadi sejahtera, jangan sampai menindas orang lain. Maka dari itu, salah satu azas Marhainisme adalah sosiodemokrasi. Dalam konteks agama, Marhainisme menempatkan ketuhanan dalam salah satu azasnya. Itu artinya tidak berbicara hanya salah satu agama, tapi keadilan, sosial demokrasi, ekonomi harus diberikan kepada seluruh umat manusia tanpa membeda-bedakan agama seperti yang ada di pan-Islamisme. Nah, dari pembicaraan singkat ini, dapat kita simpulkan bahwa Marhainisme adalah titik tengah antara tiga ideologi yang bertarung. Semoga penjelasan singkat ini dapat bermanfaat dan dapat kita mengerti apa yang membedakan ideologi-ideologi di dunia. Terima kasih.